Berikutnya masih berkaitan dengan statistika non-parametrik. Pada minggu sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan dua metode untuk statistika parametrik, statistika non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney sama uji Wilcoxon. Nah, sekarang ini kita coba ya dua metode selanjutnya, yaitu metode Kruskal-Walsh dengan metode Friedman. Jadi dua metode ini merupakan metode terakhir ya untuk uji non parametrik. Nah, sekarang untuk yang pertama sekali kita coba yang uji Kruskal-Walsh. Jadi ini nama orang ya. Jadi ini nama orang, Kruskal-Walsh, nama orang, Kruskal-Walsh, nama orang. Kapan uji ini digunakan? Jadi uji ini digunakan apabila kita ingin menguji ya hipotesis yang sifatnya komparatif atau perbandingan. Apabila data berskala ordinal pada lebih dari dua sampel yang independen. Nah, kalau kita baca pengertian uji Kruskal-Walsh ini lebih dari dua sampel independen. Berarti kalau di uji parametrik kita menggunakan tes independen ya. Kemudian kalau untuk dua sampel kita gunakan berarti uji Mann-Whitney ya. Kalau misalnya lebih dari dua sampel kita gunakan yang Kruskal-Walsh untuk yang non parametrik ya. Jadi bisa bedain ya, Ibu ulangin. Untuk uji non parametrik apabila sampelnya hanya dua, maka kita gunakan uji Mann-Whitney atau uji U. Tapi apabila sampelnya lebih dari dua, maka kita gunakan uji Kruskal-Walsh. Catatannya apa di sini? Independen. Sudah paham ya? Nah, sekarang ini langkah-langkah wajib yang kita harus lakukan untuk menentukan ya suatu hipotesa menggunakan uji Kruskal-Walsh. Ini sebenarnya langkah-langkahnya umum deh ya, default buat semua uji. Yang pertama jelas menentukan hipotesis H0 dan H1. Ya, uraikan H0-nya apa, H1-nya apa. Nah, yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan alfa di sini. Dari soal ya. Nah, kemudian nomor 3 ini menentukan kriterianya, bagaimana H0-nya, bagaimana H1-nya. Nanti kita komparatifkan dengan alfanya, kita bandingkan dengan alfanya. Ya. Selanjutnya, nah, ini ada contoh ya. Sebuah penelitian untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar mahasiswa di 3 ruangan. 3 ruangan tersebut memiliki 3 karakteristik. Ruang 1 adalah ruangan tanpa AC dan kipas angin. Ruang 2 dipasang kipas angin dan ruang 3 dipasang AC. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 15 mahasiswa. Hasil penelitiannya dinyatakan pada tabel. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa yang kuliah di 3 ruangan tersebut? Nah, nanti ya untuk kasus nyatanya di situ nggak tercantum deh ya kita menggunakan uji apa. Jadi kita harus analis dari soal. Jelas di sini ada 3 ruangan. Ya, 3 ruangan berarti di sini sampelnya berbeda kan? Nah, karena 3 ruangan artinya jelas ini dan yang jelas ini dan yang jelas ini masing-masing berdiri sendiri ya. Jadi ruang 1 kepisah, ruang 2 kepisah, ruang 3 kepisah, tidak ada hubungan sama sekali. Maka ini pasti kita gunakan uji Kruskal-Walsh apabila data ini dikatakan tidak terdistribusi normal. Ya, karena ingat syarat uji non parametrik yang jelas datanya dia tidak terdistribusi normal. Jadi semoga bisa kalian cerna ya membedakan dasar perbedaan antara yang Mann-Whitney dan Kruskal-Walsh. Tapi kalau misalnya di sini hanya 2 ruangan, dia tidak terdistribusi normal, mana yang kita pakai? Berarti kita gunakan adalah uji Mann-Whitney atau uji U. Nah, ini dia hasil dari
prestasi belajar dari 3 ruangan ya, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, ini adalah hasil outputnya, SS-nya ya. Jadi Kruskal-Walsh test ada 2 tabel di sini. Tetap di sini yang kita gunakan adalah nilai apa, Dek? Untuk menentukan kesimpulan adalah nilai asimsiknya atau P di sini ya. 0,535. Sekarang untuk lebih memahami lagi, kita coba sekarang menggunakan SPSS ya untuk merun data ini. Sekarang kita coba buka SPSS. Nah, semoga setelah ini kalian bisa mencoba langsung eksekusi contoh soal yang pertama untuk uji dari si Kruskal-Walsh. Nah, seperti biasa, langkah-langkah yang digunakan untuk menggunakan ya SPSS ini wajib kita isikan terlebih dahulu data yang mau kita inputkan di variable view-nya. Nah, data kita tadi adalah data hasil ya motivasi belajar mahasiswa di 3 ruangan. Seperti yang Ibu bilang ya di sini, khusus untuk data yang sifatnya independen, baik apakah itu dia menggunakan uji parametrik maupun uji non parametrik, pasti kita menginputkan datanya menggunakan values. Ya, ini memang sudah karakteristik datanya ya. Jadi di sini kita definisikan dia dalam bentuk values ya. Oke, jadi boleh di sini kita buat motivasi belajar ya, pusingkat. Oke, tipenya numerik ya, seperti biasa, widthnya 8, desimal 8, desimalnya tidak ada. Kita buat aja dia 0 ya. Lalu di sini labelnya kita buat motivasi belajar siswa. Sudah. Nah, sekarang kita buat values di sini, Dek. Oke, kita buat value di sini. Itu labelnya adalah ruang 1 ya. Kita tambahkan di sini. Lalu kita buat value-nya 2, itu adalah ruang 2 ya, tambah sini. Lalu value ketiga adalah untuk ruang 3. Tadi ada 3 ruangan ya. Kita jadikan dia bentuk values ya, biar lebih simple, efektif dalam menginput datanya. Sudah, kita tekan OK. Nah, missing nggak ada, kolom 8, lereng OK, measure-nya scale. Ya, boleh diisi ordinal sesuai dengan tipe data tadi ya, tapi Ibu tetap menggunakan default ya, scale. Tapi kalau tidak ada scale, gunakan ordinal. Nah, kalau sudah, maka baru kita gunakan di sini motivasi belajar, kemudian itu kan baru ruangannya ya. Sekarang kita gunakan nilainya. Ya, di sini ada
nilai ya. Oke, nilainya sama, ini enggak ada ya, kita default. Ini nilai motivasi ya, nilai motivasi. Oke, enggak ada. Oke, nah sudah, baru kita masukkan di sini. Nah, sekarang kita masukkan dulu dari mulai ruangan yang pertama ya, terurut dia. Jadi ruangan 1, ruang 2, ruang 3. Oke, motivasi belajarnya adalah ini ruang 1. Nilainya adalah 6 ya. Kemudian ruang 1 masih ya. adalah 8 ya. Nilainya 8. Kemudian lanjut di sini nilainya 10. Lalu di sini nilainya adalah 11. 1 di sini nilainya adalah, di sini nilainya 9. Oke, sudah habis ya. Tadi dia bilang 15 data ya. Sudah habis 5 dari ruangan 1. Sekarang kita lanjutkan untuk ruangan 2. Nilainya adalah 8. Ya, ruang 2 nilai motivasinya 9. Ruang 2 nilainya adalah 9. Ini masih 9. Oke, 9 semua ya sampai data terakhir. Oke, ini adalah 5, 9. Sudah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut sekarang adalah ruang ketiga ya. Kita pakai data ruang yang ketiga D. Ruang ketiga itu berapa? Ruang ketiga adalah 8, kemudian 9 ya, 9, kemudian 10. Oke, 3, 10. Wah, ini bagus nilai motivasinya ya, karena tadi di ruang AC lebih semangat belajarnya, mungkin tidak kepanasan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung deh. 1, 2, 3. Oke, benar ya, total 15 data. Nah, sekarang sudah kita inputkan semua data kita. Kita lanjutkan sekarang mencoba mengeksekusi data tersebut ya, seperti biasa. Di sini kita klik analyze ya. Terus pilih yang non parametric test. Nah, langsung di sini karena ini adalah independen, maka pilih yang K related, K independent sample ya. Oke, K independent sample. Sudah. Yang mau kita tes adalah nilainya ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, ini adalah grouping variabelnya. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini adalah define range. Jadi, banyaknya ruangan itu berapa sih? Kan 3 ruangan. Berarti minimum 1. Maksimum berapa ruangan kita gunakan datanya? 3 ya. Ini udah benar, terus walls, sudah, continue. Oke, sudah. Lalu kita klik OK di sini deh. Nah, bagaimana hasilnya di sini? Kita lihat di sini hasilnya, kita cocokkan dengan slide-nya Ibu. Kita lihat di sini hasilnya adalah 0,535. Nah, sesuai ya. 0,535. Sehingga di sini asimsiknya atau P-nya itu dia lebih besar dari alfanya ya. Alfanya 0,05 atau 5%. Ya, 0, lebih besar dia ya. Sehingga di sini kesimpulannya apa? H0-nya diterima. Ya, H0 itu berarti apa? Masih ingat ya? Ada perbedaan antara kedua motivasi, antara ketiga motivasi belajar siswa di ruangan belajar. Ya, kata kuncinya ada. Sedangkan H1 adalah tidak ada perbedaan atau sama ya. Motivasi belajar ketiga ruangan oleh mahasiswa itu sama. Tapi ternyata di sini H0-nya diterima, berarti
tidak terdapat perbedaan ya, mau sama aja dah ya, mau pakai AC, kipas angin, yang penting tetap semangat, tetap belajar ya, sama ya. Oke, gimana Dek? Paham ya? Sudah? Untuk yang Kruskal Walls. Nah, ini ya tadi hasil output SPSS-nya sama. Sudah, sekarang kita lanjutkan. Uji yang terakhir adalah uji Friedman. Nah, ini juga sama nama orang ya, Dek. Nama penemunya. Oke, uji Friedman itu kapan kita gunakan? Yang jelas pasti data sudah tidak terdistribusi normal. Nah, yang di sini ciri khas data yang kedua, kita ingin mencari hipotesa dari lebih dua sampel yang berpasangan. Kalau yang dua sampel berpasangan, ya, untuk data non-parametrik, dia menggunakan apa? Uji Wilcoxon. Tapi apabila datanya lebih dari dua sampel berpasangan, maka gunakan uji Friedman. Ini hati-hati ya, jadi pada saat kita mengerjakan soal, analisis dulu soalnya, bentuknya seperti apa. Baru kita putuskan dia menggunakan uji yang mana. Bisa ya, Dek? Nah, sekarang ini langkah-langkahnya default ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, langkah-langkah yang digunakan untuk menguji hipotesa suatu kasus ya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Pada sebuah pelatihan metode penelitian dilakukan evaluasi dalam setiap sesi. Evaluasi hasil pelatihan dilakukan setiap hari selama pelatihan. Pelatihan dilakukan selama 3 hari. Tabel berikut ini hasil evaluasi dalam pelatihan yang terdiri dari 5 peserta tersebut. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan tersebut? Nah, ini jelas. Katanya diadakan sebuah pelatihan metode penelitian ya dalam 3 hari. Nah, di sini mau dilihat apakah ada perbedaan nilai signifikan before and after pelatihan. Kalau udah seperti ini, ya ada kata-kata ya selama 3 hari, kemudian kita pengen lihat hasilnya bagaimana sebelum dan sudahnya. Ini pasti kita menggunakan data yang Friedman ya. Oke, ini datanya. Hari 1, hari 2, hari 3. Ini berhubungan ya. Jadi ini diikuti oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kemarin itu, kalau untuk yang parametrik ya, before after karena hanya 2 sampel. Sekarang yang Friedman karena lebih dari 2 sampel, kita nggak bisa gunakan before and after, tapi jelas ya apalah keterangannya gitu. Yang jelas ini adalah masih sampel yang sama. Jadi di hari 1 ini sampel yang sama. Misalnya Ani, Cecep, Budi. Hari kedua Ani, Cecep, Budi. Hari ketiga Ani, Cecep, Budi. Ini diikuti oleh sampel yang sama. Jadi tidak ada, artinya ini saling berhubungan. Tidak tersendiri ya, tidak terpisah-pisah. Ini saling berhubungan, orang yang sama. Subjek yang sama mengikuti pelatihan ini. Nah, ini mau nggak mau kita gunakan, pasti menggunakan Friedman. Oke, bisa ya Dek ya, untuk menganalisis mana yang menggunakan uji Friedman, mana yang menggunakan uji Mann-Whitney ya. Oke, jadi memang harus teliti ya, harus teliti kita dalam menganalisis soal. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba aja langsung eksekusi dengan menggunakan SPSS. Ya, menggunakan SPSS. Sekarang karena datanya ada 3 ya, jadi ciri khas karakteristik kita menginput data untuk yang dependent atau berhubungan, dia tidak menggunakan values deh ya, jadi memang terpisah. Jadi saya buat di sini hari 1 ya, hari pertama. Maaf, ini Bu kok di data view ya, ini di variable view ya. Oke, jadi kita definisikan dulu karena 3 hari tadi ya. Jadi ini hari 1 ya.
Tipe datanya sama, numerik, width-nya kita default aja 8, desimal tidak ada datanya. Labelnya adalah hasil evaluasi pertama. Ya, values-nya nggak ada, misi nggak ada, oke, ini kita default aja. Terus hari kedua sama numerik ya, width-nya 8, desimalnya kita gunakan 0. Ini sama hasil evaluasi hari kedua. Oke, ini sama standar ya. Lalu lanjut hari 3. Tipe datanya numerik sama, ini default. Ini hasil evaluasi hari ke-3. Oke, sudah ya. Kalau sudah, lanjut kita masukkan data view datanya ya di data view. Kita masukkan datanya. Oke. Hari 1 itu datanya adalah 7, 8, 8, 9, 7, 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data dia. Sudah pas. Nah, hari kedua datanya adalah 8, 9, 7, 10, 10, 9. Lanjut hari ketiga 7, 7. Kemudian lanjut 9. Lanjut 8, 8, lanjut 10. Nah, sudah deh. Sudah kita peroleh ya, sudah kita inputkan datanya ke SPSS. Sekarang ayo kita gunakan uji Flatman ya untuk mengetes kasus yang sekarang. Nah, kita lanjutkan apa langkah-langkahnya ya, sama ya. Pertama kita klik dulu ya, analyze. Ya, di sini kita klik analyze. Lalu sama non parametric test. Kita pilih yang related. Nih, ya, karena lebih dari 2 ya. Oke, sudah. Lalu kita masukkan di sini. Kita uji dia, kita pindahkan. Kita pilih Flatman ya, test type-nya. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya ya, Dek. Berapa yang kita peroleh ya untuk nilai SIMSIG-nya ya, nilai P-nya kita cek di sini 0,580. Nah, ini ya sama dengan hasil yang di slide. Berarti nilainya bagaimana? 0,580 dia lebih besar ya daripada alfanya. Karena dia lebih besar dari alfa ya, maka kesimpulannya ya H0-nya diterima ya. Ini dia hasilnya. Kita lihat di sini. Nah, ini deh ya. Oke. Berarti kalau hal tidak ada perbedaan ya, hasil tes hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Sudah? Ya, semoga jadi sudah selesai deh ya untuk uji hipotesis. Materinya sudah selesai ya, baik yang parametrik maupun yang non parametrik. Ya, sudah habis ya ininya apa? Teorinya. Untuk selanjutnya untuk latihan ya sebagai tugas,
kalian coba ya mengerjakan ya soal yang ada di slide saya untuk Kruskal Waltz ya. Tapi sepertinya yang fragment tidak ada contoh latihannya deh ya. Yang Kruskal Waltz ada. Apakah yang fragment ada contohnya? Sepertinya tidak ada ya. Oke. Oh, ada satu, coba ya. Oke, jadi saya minta kalian running ya, eksekusi untuk contoh soal latihan yang ada di slide saya yang belum dikerjakan. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah saya jelaskan untuk sesi kali ini, dan kalian tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan ya, Dek. Semoga bisa mengakhiri semester ini dengan hasil yang terbaik. Terima kasih.